yang berjiwa pemimpin. Doa yang dibimbing untuk dibaca oleh saya dan sahabat semuanya itu bisa dibaca dalam surat Al-Furqan, surat ke-25 ayat 74. Dalam mengejar gelar ibadur rahman, doalah kita walladzina yaqulun rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Rabb kami, jadikanlah istri dan anak-anak kami sebagai penyejuk mata kami, dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Maka siapapun manusia, selama dia beriman kepada Allah dan Rasulnya, dia harus siap memimpin. Tetapi juga agama ini mengajarkan untuk siap dipimpin. Ada adab pemimpin, ada adab dipimpin. Adab itu apa? Sekali lagi saya ingatkan, adab itu adalah disiplin. Disiplinnya akal, jiwa, dan jasad. Alhamdulillah kita hidup di negara kesatuan Republik Indonesia yang berlandaskan Pancasila, sumbernya ketuhanan Maha Esa. Buahnya yang pertama adalah mewujudkan kemanusiaan yang adil dan beradab. Beradab itu bukan sekadar berkarakter, tapi berdisiplin dalam cara berpikirnya, sehingga berbuat dan mengambil keputusannya juga disiplin. Maka sebenarnya adab dalam memilih pemimpin itu biasanya tidak akan jatuh jauh-jauh dari kebiasaan kita. Misalkan kalau bapak-bapak dan sahabat senang dengan bola, hidupnya untuk bola, biasanya akan memilih pemimpin yang cinta bola, kira-kira begitu kan? Gak mungkin memilih pemimpin cinta catur, gak nyambung biasanya. Makanya pemimpin itu pemimpin itu teori umumnya adalah cita rasa rakyatnya, rakyat mayoritasnya, gitu. Ya, misalkan bapak adalah seseorang yang cinta dengan ekonomi, berjuang sejak muda sampai tua di bidang ekonomi, katakan ekonomi kerakyatan, koperasi, macam-macam, maka pasti akan memilih pemimpin yang mencintai ekonomi. Itu logika umum. Atau bapak-bapak ini adalah pejuang migas, ingin migas ini betul-betul mensejahterakan rakyat, dia diambil pasti merusak. Mengambil migas itu kan pasti rusak. Tapi bagaimana kerusakan itu bisa dikelola sehingga minimal, bahkan terjadi proses-proses perbaikan dari kerusakan di satu sisi dan perbaikan di sisi yang lain, gitu kan? Nah, pasti akan memilih pemimpin yang juga concern dengan masalah migas, baik pengambilannya maupun perawatan lingkungannya. Itu biasanya seperti itu. Nah, demikian juga kalau bapak adalah seorang ahli sholat, ya, seseorang yang cinta sholat, biasanya pasti akan memilih pemimpin yang juga melaksanakan sholat, betul tidak? Kalau bapak senang tilawah Al-Quran, biasanya akan memilih pemimpin yang juga senang tilawah Al-Quran. Maka garis merah yang ingin saya sampaikan adalah jangan berpikir dulu siapa yang dipilih, tapi bagaimana aku telah menjadi sosok pemimpin yang kriterianya telah mendekati sesuai bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Prinsip yang kedua adalah agama ini dalam seluruh halnya tidak pernah menghukumi keputusan kita, tapi yang dihukumi adalah bagaimana proses kita membuat keputusan. Proses itu yang ada pahalanya, bukan keputusannya yang diberikan pahala. Contoh, nanti pasca Ramadan ada bulan berkurban. Bapak bisa berkurban, ada yang 3.500.000, ada yang 5 juta, sama-sama berkurban. Yang dihukumi bukan besar-besaran kurban. Wah, saya 5 juta, pahalanya pasti besar. Wah, saya 3.500.000, pahalanya lebih kecil. Tidak.
prinsip agama itu sebagaimana dituliskan di dalam Al-Quran, la yanalallaha luhumuha wa la dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Allah bahkan tidak sampai kepada Allah bahkan daging maupun darah yang terkucurkan itu, tapi yang sampai kepada Allah itu apa? Taqwa. Innallaha la yansuru ila suwarikum wa ajsamikum walakin yansuru ila qulubikum. Ini hadis. Allah itu tidak melihat rupa kalian, bentuk kalian, tapi yang Allah lihat adalah apa yang ada di hati kalian. Proses. Maka hadirkan proses yang benar. Dan kalaulah amalan memilih pemimpin itu adalah amal ibadah, ya, apa ciri amal ibadah? Apa ciri amal soleh? Satu, amal itu bisa diawali dengan basmalah. Itu pasti amal ibadah. Kalau kita bekerja di migas, masuk kantor bisa baca bismillah, insya Allah ini jadi amal ibadah. Sama, Bapak kerja di migas, masuk baca basmalah, akhir bulan dapat gaji, ada manfaat dan keberkahan untuk diri, dan dia bernilai ibadah. Apalagi kalau kita memilih pemimpin yang dampaknya bukan hanya untuk kita, tapi untuk seluruh, pasti pahalanya lebih besar. Maka basmalah di sana dibutuhkan, dan karena ini dampaknya lebih besar, pahalanya juga pasti lebih besar, berpikirnya juga pasti lebih berat. Nah, itu kira-kira begitu logika berpikir dalam metodologi studi Islam. Maka tidak penting siapa yang kita pilih, yang terpenting itu adalah bagaimana cara kita memilih. Kenapa? Yang ditanya Allah itu nanti adalah kenapa engkau memilih itu? Jawaban kita bukan kepada manusia. Dicontoh mudah-mudahan saja. Kenapa Anda memilih itu? Saya memilih karena di ayat Al-Quran ini, surat ini mengatakan begini ya Allah, dan saya mengatakan inilah dia. Kira-kira mudah gak jawaban mudah? Ya kan? Tapi kalau kita katakan kenapa Anda memilih dia? Ya, saya memilih dia karena satu alma mater, satu daerah, satu kefanatikan, satu ketaasuban. Maka dia bukan sesuatu yang ilmiah. Susah itu mempertanggungjawabkan di hadapan Allah. Maka amal apapun, termasuk amal memilih kepemimpinan, orientasinya adalah menambah pahala, meningkatkan pahala kita dia mulai hisab, dan mudah dalam mempertanggungjawabkan di hadapan Allah. Maka pilihan-pilihan seseorang itu terkadang bisa berbeda-beda dalam setiap masanya, ya. Tetapi proses memilih itu yang harus sama. Ibarat kata kita bukan taklid pada pilihan, tapi taklid pada metode, proses dalam memilih. Nah, itu prinsip dalam agama itu, ya. Boleh jadi dalam metode itu hari ini terpilih seorang pemimpin A, tetapi pada proses yang lain, pada waktu yang lain dengan proses yang sama ternyata terpilih B. Sangat mungkin. Pada saat itu bukan kita tidak konsisten, tapi konsisten dengan proses yang tetap sama. Nah, itu makanya ada mata pelajaran metodologi studi Islam. Bagaimana metode dalam salah satunya mengambil keputusan. Baik. Sekali lagi, ketika kita bicara ada memilih pemimpin, pemimpin adalah cerminan kita. Maka alangkah lebih baik kita bicara tentang kita. Kenapa kita harus membangun kompetensi dan kapasitas kita menjadi pemimpin yang terbaik yang diridhai oleh Allah. Bagaimana saya bisa menjadi pemimpin yang diridhai Allah? Kita harus ambil pesan-pesan dari langit yang sudah disampaikan melalui Al-Quranul Karim, sehingga mudah-mudahan bisa menjadi referensi ilmiah bagi siapapun yang ingin menjalankan tugas-tugas kepemimpinannya di berbagai level, di berbagai bidang, baik di perusahaan atau di masyarakat atau di dunia pendidikan dan seterusnya dan seterusnya. Baik. Yang pertama, ayat yang kita bisa tadabburi adalah Quran surat Al-Baqarah ayat 247. Ayat ini mengisahkan kejadian di mana di kalangan Bani Israel dipilihlah oleh Allah seorang sosok yang bernama Thalut. Tapi persoalannya Thalut dia bukan keturunan Yehuda, dia juga bukan orang kaya. Tapi Allah melalui nabi di masanya, sebagian mengatakan nabinya bernama Samuel, mewahyukan
jadikan Talut sebagai pemimpin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qala lahum nabiyyuhum innallaha qad ba'atsa lakum Taluta malika." Nabi Samuel mengatakan kepada umatnya, "Wahai umatku, sesungguhnya Allah telah menetapkan bahwa Talut akan menjadi pemimpin politik bagi kalian." Rakyatnya protes, wabil khusus keturunan Yehuda, wabil khusus orang-orang yang kaya. Mereka mengatakan, qalu anna yakunu lahul mulku alaina wa nahnu ahaqqu bil mulki minhu wa lam yu'ta sa'atan minal mal. Kok bisa Talut yang dipilih Allah untuk memerintah kami? Bukankah kami yang lebih berhak, baik secara nasab, secara kemampuan, secara kompetensi? Dan apalagi Talut itu tidak dibekali, tidak diberikan rezeki harta yang banyak. Kok bisa dia yang menjadi pemimpin? Nah, bagaimana Nabi Samuel menjawab? Allah mewahyukan kepadanya, qala innallaha astafahu alaikum wa zadahu basqatan fil ilmi wal jism wallahu yu'ti mulkahu man yasha wallahu wasi'un alim. Dalam tanda kurung kira-kira Allah yang mengatakan, jangan kau tanya kenapa Allah menetapkan sesuatu, karena Allah itu wasi'un alim. Allah itu luas pengetahuannya, maha mengetahui segala yang tersembunyi. Tetapi perlu engkau ketahui bahwa Talut itu dipilih karena dia telah dianugerahkan Allah basqatan fil ilmi wal jismi, yaitu kemampuan kecerdasan ilmu dan kekuatan fisik. Dan pertanyaannya, pemimpin perusahaan mudah dibandingkan pemimpin negeri. Pemimpin negeri lebih mudah daripada pemimpin jazirah. Pemimpin jazirah lebih mudah daripada pemimpin agama sedunia. Nah, Nabi Muhammad SAW dan juga para nabi dalam sejarah, terdapat 124.000 nabi dalam sejarah, ditutup oleh Nabi Muhammad SAW yang darinya dipilih 315 orang rasul. Rata-rata diangkat menjadi nabi umur 40 tahun. Ini menunjukkan umur 40 tahun adalah usia kepemimpinan yang matang. Kalau kita tanya pada diri pribadi, karena yang hadir sepertinya sudah in average di atas 40, ya, biasanya orang di umur 40 itu sudah punya tabungan, sudah punya rumah, sudah punya anak, sudah pernah ikut training beberapa skill, sudah pernah ke beberapa luar negeri, sudah pendidikan tinggi, jaringannya luas. Ini 7 nikmat, kira-kira mau diapain? Diapain? Kalau hanya untuk diri sendiri, saya sering katakan Anda zalim. Karena tidak semua manusia diberikan kesempatan seperti Anda. Ada yang umur 40 masih cari kerja, ada umur 40 belum punya anak, ada umur 40 nggak punya rumah. Anda sudah punya 7 nikmat itu, mau diapain? Makanya di Quran surat Al-Ahqaf surat 46 ayat 15, Allah bimbing siapapun yang sudah umur 40 tahun untuk baca doa perubahan. Apa itu doanya? Rabbi a'udzni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala shalihan tardahu wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Kata ulama tafsir, kalau Anda umur 40 tidak melakukan perubahan pada diri Anda, kami khawatir Anda akan mati dalam kondisi seperti kebiasaan Anda. Kalau bahasa orang dulu, tua-tua keladi, makin tua makin menjadi. Ada orang makin tua bukan malah makin tobat, malah makin nyungsep. Kenapa? Karena dia tidak membaca doa perubahan. Dan para nabi diajarkan, baik Nabi Muhammad maupun Nabi Sulaiman alaihissalam yang jelas di dalam Quran, diajarkan untuk membaca doa itu di umur 40. Makanya orang-orang kalau udah umur 40 lebih mudah nangis, lebih mudah bicara agama. Kenapa? Sebagian syahwatnya sudah terpenuhi. Sebagian syahwatnya sudah terpenuhi. Jadi lebih tenang dia dalam bicara agama. Laqad kana lakum fi
Rasulillahi uswatun hasanah. Perhatian kita kalau bicara pemimpin, lihat dong Nabi Muhammad SAW. Dia sebaik-baik pemimpin. Kalau Anda mencintai kepimpinan Nabi, Anda akan bersama Nabi. Wa innaka ma'a man ahbabta. Engkau akan bersama orang yang engkau cintai. Ternyata Nabi umur 40 memulai jalan kepemimpinan itu, dan puncak tugas kepemimpinan itu lebih berat lagi dimulai umur berapa? Diukur dengan perintah yang tidak bisa dilakukan oleh orang yang lemah, oleh orang yang tidak punya wawasan. Perintah apa itu? Perintah jihad. Nabi baru dimulai boleh jihad, boleh membela diri ketika mendapatkan serangan yang berujung nyawa, itu ketika Nabi berumur berapa tahun? Berapa? Yaitu berumur 55 tahun. Bapak-bapak pensiun dari migas umur berapa tahun? 58, alhamdulillah. Bonus ya kan? Bertambah 3 lagi. Jadi banyak orang pensiun umur 55. Ya, karena dulu waktu saya masih kecil rata-rata orang pensiun umur 55. Rata-rata orang pensiun umur 55 itu agendanya cuma 2, yaitu bermain sama cucu dan sholat berjamaah tepat waktu di masjid. Rata-rata begitu. Coba bayangkan kalau pemimpin khalifatun fil ardi di dunia ini pasca pensiun agendanya cuma 2, sholat berjamaah di masjid, berumpi di masjid, dan bermain sama cucu. Bayangkan umatnya seperti apa ini. Tapi Nabi SAW sadar, wah ternyata kalau dulu saya cutinya 12 hari, sekarang umur 55 tahun, cuti saya 365 hari gitu ya. Di backup dengan pensiun, di backup dengan pengalaman yang luas. Itu kira-kira rezeki dari Allah buat apa? Buat berbagi kepada orang. Kepemimpinan itu gak mikir diri sendiri. Kepemimpinan itu bukan sekedar mikir keluarganya. Kepemimpinan itu memikirkan bagaimana masyarakat kebanyakan mendapatkan kontribusi bagi dirinya. Khairun nas anfa'uhum linnas. Kalau Anda pakai narasi itu, maka Anda umur 55 tidak akan mengalami post power syndrome, penyakit kehilangan kekuasaan. Anda tidak akan stres, Anda tidak akan kena stroke, Anda akan sehat. Kenapa? Anda terus bergerak sampai Allah yang mewafatkan kita. Kata Allah, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Terus beribadah kepada Allah sampai Allah menghadirkan kematian kepada. Dan Nabi SAW mulai umur 55 malah mulai ditambahkan tugas kepemimpinan, yaitu angkat senjata. Berat. Itulah yang saya katakan umur 55 itu bukan usia tua, usia senior. Ya kan? Anda itu senior, Anda punya pengalaman yang banyak. Ditambah lidah Anda kalau berdoa kepada Allah, kalau Anda orang soleh, lebih didengar daripada orang muda. Ya, makanya hikmatus syuyukh fi hamasyatis syabab. Hikmahnya orang tua bersatu dengan semangatnya orang muda. Tetapi jangan sampai terlalu tua baru Anda mulai jadi pemimpin. Makanya salah satu doa yang kita khawatirkan apa? Allahumma inna na'udzubika min arzalil umur. Ya Allah, aku minta kepadamu dari usia yang sangat tua sehingga aku menjadi pikun. Ya, tatapan sering kosong, mulai kemudian lelah. Maka puncak-puncak 40, 55, 56 itu adalah puncak-puncak awal daripada satu kepemimpinan. Jangan pernah merasa tua, jangan pernah merasa tua di usia-usia itu. Kalau kita punya Nabi sebagai teladan kita. Ya. Kalau Anda terlalu muda, Anda kurang pengalaman. Kalau Anda terlalu tua, visinya sangat lemah. Maka puncak-puncaknya di umur 40, 55 sebagaimana Nabi Muhammad SAW. Apalagi kalau Anda dikaruniai umur seperti Sayyidina Utsman 82 tahun. Berarti 40 tahun itu kan baru 50% umur gitu kan. Kalau 50 tahun itu baru ya 60% umur, masih panjang kehidupan kita. Ya, itu yang membuat kita sehat. Kenapa? Fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Maka pilihlah, atau jangan pilih pemimpin, jadilah diri Anda yang selalu menjaga fisik Anda.
Jangan batasi keilmuan Anda. Anda ini memang berawal dari migas, tapi Anda tidak bisa hidup hanya bicara migas. Anda harus bicara pendidikan, Anda harus bicara lingkungan, Anda harus bicara ekonomi, Anda harus bicara budaya. Karena hidup kita itu kita berkontribusi. Persoalannya rumpun keilmuan darat membuat kita menjadi spesialis di hal tertentu. Makanya ada teman-teman di IPB mengatakan, di tempat kami Ustaz, ada profesor bidang perikanan, spesialis ikan mujair warna hitam betina. Ya, itu belum bicara ikan lele, bicara ikan mujair warna merah aja nggak bicara, apalagi bicara usul fikih. Nah, pertanyaan saya, kalau Anda beragama tidak mengerti usul fikih, Anda nggak bisa berkeputusan. Karena Anda membuat ada pemimpin misalnya, Anda nggak ngerti usul fikih, bagaimana membuat prioritas, akhirnya Anda akan ikut orang kebanyakan atau ikut perasaan. Makanya kalau rumpun keilmuan sekarang dibandingkan dengan keilmuan orang dulu, Anda akan bingung. Orang dulu itu spesialis apa sih? Pertanyaan Anda yang salah. Karena orang dulu tidak kenal spesialisasi. Tapi orang dulu menyadari satu orang tidak bisa menguasai banyak cabang ilmu. Tapi adalah hal yang mustahil kalau satu orang cuma menguasai satu perkara ilmu. Karena dia tidak bisa hidup hanya dengan migas. Nah, contoh dalam hal ini, Anda tidak bisa hidup dengan migas. Contoh, Anda punya anak. Ini anak mau diapain? Masa diajarin migas? Ya. Masih kecil udah diajarin migas? Enggak kan? Jadi kita harus belajar ilmu pendidikan. Berarti kita harus belajar parenting. Kita punya keluarga, dan kita harus belajar ilmu waris. Kita harus belajar ilmu adat. Artinya ilmu itu luas. Ilmu yang digunakan untuk kita sebagai kehidupan. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, kenapa kita bekerja? Pasti supaya dapat uang, kaya, saya bisa membeli banyak, dan seterusnya. Baik. Maka orang-orang pun banyak mengejar kekayaan. Agama ini mengejar kekayaan. Ayat-ayat Quran itu mendorong pembacanya jadi orang kaya. Tapi cara jadi orang kaya cuma satu caranya dalam Quran. Apa itu? Dengan jadi pedagang, tijarah wal bai'. Maka saya sering sampaikan kepada teman-teman yang jadi karyawan, meskipun Anda karyawan, Anda harus punya mindset Anda sebagai pedagang. Pedagang apa? Minimal menjual value Anda. Saya punya value, Anda bisa menghargai value saya berapa. Kalau orang mempunyai mindset dia punya value, dia tidak akan pernah merasa cukup dengan value yang dia miliki, karena dia ingin menjadi sosok yang berbeda dari orang kebanyakan. Tapi dalam dunia kapitalisme, kalau Anda value-nya sama dengan orang lain, Anda sakit 6 bulan, apa yang dilakukan oleh dunia kapitalis? Ganti dengan orang yang lebih sehat, lebih mudah, dan lebih murah dari Anda. Kan gitu kan? Sederhana. Tapi kalau Anda punya value, Anda kan bisa diganti. Anda mundurin diri aja, Anda dilarang. Jangan mundurin diri. Belum ada yang bisa menggantikan Anda. Anda pensiun saja, dibalik lagi. Anda kerja lagi ya sebagai tenaga ahli. Itu kalau orang punya value. So, what is your value in this world? Apa value Anda? Anda harus punya uniqueness, keperbedaan. Itu ciri kepemimpinan. Makanya kepemimpinan itu buat arus, bukan ikut arus. Dia membuat orang bekerja untuk narasi Anda, bukan Anda bekerja untuk narasi orang lain. Kan doanya waja'alna lil muttaqina imama. Jadikan kami pemimpin bukan bagi orang yang kita bayar. Pemimpin bagi orang yang tidak mau dibayar, tapi mereka justru mengeluarkan kosnya, biayanya untuk bersama-sama kita berjuang. Itu ciri doa waja'alna lil muttaqina imama. Dan itu perlu latihan. Kita perlu belajar untuk menjadi pemimpin yang kapasitas seperti itu. Tapi itu kekayaan dunia yang orang mengejar luar biasa. Tapi Allah bertanya dalam Quran surah As-Saff, ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijarah tunjikum min adzabin alim. Wahai orang-orang beriman, mau enggak kutunjukkan jual beli yang lebih menguntungkan lagi dari segala kekayaan itu, yang akan menyelamatkan kalian dari api nerakanya Allah, dari azab yang pedih. Bagi orang beriman dia langsung bilang, mau ya Allah, apa itu ya Allah? Kan begitu. Maka ulama menafsirkan dengan Quran surah Fatir surah 35 ayat 28, 29, 30. Tijaratan yang Anda kejar adalah tijaratan lan tabur. Perniagaan yang tidak pernah merugi, enggak pernah menyesal. Perniagaan itu dilakukan oleh orang-orang yang punya kebiasaan
Innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Orang yang rindu dengan perniagaan yang tidak pernah merugi, di antara kebiasaannya adalah dia senang tilawah Quran, dia senang sholat, dia senang berinfak dengan tanpa pamrih, berinfak dengan tanpa syarat. Maka kira-kira orang seperti ini, itulah kapasitas pemimpin yang terbaik. Maka kalau dia memilih pemimpin, kebayang dia pasti akan memilih pemimpin yang banyak kesamaan dengan dia. Oh, pemimpin itu bisa baca Quran, pemimpin itu bisa menjadi imam sholat. Bahkan dia bukan saja imam bagi dirinya, tapi imam bagi bangsanya dan imam bagi dunia dan akhirat. Kira-kira begitu logikanya. Kenapa Anda memilih dia? Saya memilih karena ayat ini, ya Allah. Kira-kira mudah jawaban kita dari kata Allah. Bila Anda ditanya, kan saya sudah katakan ayatnya begini, kenapa Anda pilih begitu? Ya Ustaz, ya Allah, tapi saya suka sih sama yang itu. Kira-kira begitu. Itu susah jawaban kita dari kata Allah. Maka sekali lagi saya katakan, tidak penting siapa yang kita pilih. Yang terpenting itu bagaimana kita bertanggung kita di hadapan Allah. Karena kita membaca ayat-ayat Allah. Ala kulli hal ini baru mukadimah. Waktunya sudah 12.56. Waktu ini saya barat. Selesai enggak waktunya? Belum. Oh, belum ya? Sampai jam berapa? Jam 2. Sesi tanya jawab. Oke, sampai di sini saya kira preambulnya cukup. Saya lanjutkan buka tanya jawab. Mungkin nanti dari pertanyaan saya bisa sampaikan ayat-ayat berikutnya untuk jadi inspirasi bagi kita dalam beramal soleh memilih pemimpin. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Baik, Bapak Ibu, setelah kita menyimak kajian hari ini, kami persilakan pada Bapak Ibu yang mau menambahkan atau bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sangat mendasar dari judul, saya penasaran apa bedanya adab dan peradaban, apa bedanya adab dengan akhlak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah? Ada yang lain? Ya, silakan. Dalam memilih pemimpin, bukan siapa yang kita pilih, tapi bagaimana kita. Oh, ini kepotong ya tadi. Bagaimana kalau kita memilih pemimpin? Nah, hal itu menimbulkan konsekuensi kita sebagai pemilih. Apa itu juga termasuk nanti akan yang dipertanggungjawabkan di hadapan Allah kelak ketika kenyataan itu menimbulkan mudarat atau mudarat. Makanya sudah. Ada yang lain? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Ada yang lain? Yang ragu kan? Tanya saya. Saya tunggu teman-teman. Mau wakil teman-teman juga boleh. Kayak dia sudah Enggak, sudah pilih. Salam sekali. Ya, bismillah. Mungkin gini ya, kalau kacamata individu seperti itu ya. Cuman saya melihat ada beberapa reaksi hadis yang mana kepemimpinan itu satu paket dengan kita nempel dengan implementasi apa amanah penerapan kita. Jadi seperti beberapa redaksi hadis misalnya, taklah kamu kepada pemimpin walaupun yang hitam dan sebagainya, tapi ternyata masih ada komanya asal dia menerapkan kitab Allah. Jadi manakala ya maksud saya gitu, saya pribadi memahami ini batasan pemimpin ketika kita memang mau mengamanahkan dia menerapkan kitab Allah. Sedangkan kalau tidak, itu pastinya tidak sesuai dengan hadis Nabi SAW.
Apakah seperti itu? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih, pertanyaannya luar biasa, khas orang-orang cerdas di Migas ya. Adab dan peradaban. Peradaban bahasa Indonesia. Adab itu bahasa Arab. Adab itu hanya bisa dikaji kalau pakai as-sunnah. Ya, karena kata adab hanya ada di as-sunnah. Maka adab itu tidak bisa diartikan dengan karakter atau etika atau moralitas atau kepribadian atau budi pekerti, karena masing-masing kosakata punya maknanya yang bisa pastinya mengurangi. Nah, adab dalam pandangan para ulama tadi saya sempat singgung di awal, yaitu the discipline of mind, soul, and body. Banyak kalimatnya, misalkan al-adab wal Quran, inna hadzal Quran ma'dubatullah, bahwa adab itu kedisiplinan, adab itu adalah Al-Quran, Al-Quran itu adalah jamuan adab dari Allah, ya, dan seterusnya. Yang Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala menjelaskan bahwa adab itu kedisiplinan dalam perkataan dan perbuatan, ya. Nah, itu yang kemudian al-atas. Kenapa saya kutip al-atas? Karena di masa kita hidup di 100 tahun terakhir ini, memang seluruh dunia kalau bicara tentang adab, mereka akan selalu merujuk pada al-atas. Karena al-atas sosok yang memperbaharui cara berpikir manusia tentang adab, ya, baik di Saudi Arabia, di Pakistan dan seterusnya. Dan kalau dia orang Indonesia, itu yang luar biasanya. Dan kakeknya itu Habib Empang di Bogor, dan beliau menjadi tokoh besar di Malaysia saat ini, usianya 92 tahun. Nah, itu adab. Nah, apa itu peradaban? Peradaban bahasa Indonesia dalam bahasa Arab itu hadoroh. Hadoroh itu bahasa Ibnu Khaldun dalam Muqaddimah. Hadoroh itu artinya peradaban dalam pengertian hadoroh adalah hadoroh dari kata hadir. Hadir itu setelah sebelumnya ghaib. Misalkan masyarakat itu nomaden, pindah-pindah, berarti belum berperadaban. Kenapa? Belum terjadi kehadiran ekosistem kehidupan. Tapi ketika ada air, ada zam-zam katakan, kemudian ada masyarakat, terjadi distribusi sumber daya, migas dan seterusnya, maka pada saat itu telah muncul peradaban. Itu definisi peradaban yang paling asasi. Nah, mulai saya mau menakib atas, yaitu Prof. Wan Muhammad Anwar Daud menjelaskan, kalaulah yang disebut peradaban itu hanya sekedar munculnya manusia hidup dengan ekosistem yang terdistribusi, apa bedanya peradaban Islam sama peradaban Amerika? Kan toh sama juga seperti itu. Nah, kalau begitu jelas orang banyak yang mengatakan Amerika lebih berperadaban dari Indonesia. Kenapa? Gedungnya lebih tinggi-tinggi. Atau bahkan orang akan mengatakan Dubai sekarang lebih berperadaban dari Amerika, gedungnya lebih tinggi-tinggi. Maka bukan itu peradaban yang dimaksud, kata Prof. Wan. Maka ada kata peradaban yang lebih diinginkan sebenarnya dalam agama, dan kosakata itulah yang menjadi kosakata yang dipilih dalam bahasa Melayu, yang masih dipakai di Riau Pekanbaru, masih dipakai di Malaysia, masih dipakai di Singapura, masih dipakai di Patani, Thailand. Kosakata itu tamadun. Ya, tamadun itu kosakata peradaban milik bahasa Melayu yang mengandung kata adil. Jadi peradaban itu adalah, kira-kira dalam bahasa kita, peradaban itu adalah sesuatu yang muncul hasil kreativitas dari masyarakat yang mayoritasnya sudah mengenal konsep agama, konsep adil. Dan kalau orang mengenal konsep agama, dia pasti merasa berhutang kepada Allah. Nah, disitulah kemudian muncul kata sambung dengan pesan Nabi SAW, orang yang cerdas itu bukan orang yang IPK-nya 4 semata. Orang cerdas itu adalah al-kayyiz man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang itu merasa berhutang kepada Allah, sehingga dia memilih amalan, termasuk memilih memimpin, itu untuk orientasi kehidupan setelah kematian. Itu peradaban. Makanya kota Yatsrib, tempat Nabi hijrah, itu Yatsrib artinya saroban, penuh celaan. Itu arti saroban, Yatsrib. Ketika Nabi berhasil membuat sebagian besar masyarakatnya jadi beradab, maka kota itu berubah menjadi kota Madinah. Apa nama kotanya? Al-Munawwarah, kota yang terang-benderang. Makanya kalau Jakarta ini mayoritasnya telah merasa berhutang kepada Allah, dia bisa disebut dalam konteks agama sebagai Madinah. Ya, Madinah itu Jakarta. Kira-kira. Nah, itu ada korelasi ya antara peradaban, istilahnya tamadun, dengan konsep adil,
ada konsep dainunah, ada konsep ad-dayyan, dan soal itu nanti dikaji dalam masalah konsep agama dalam Islam. Nah, kedua ada adab, ada akhlak. Ini apa bedanya? Jawabannya secara umum ya, akhlak itu bahasa agama. Adab itu bahasa orang Arab sebelum agama masuk. Jadi sebelum Islam masuk ya, kan orang Arab udah pakai bahasa Arab. Nah, kemudian Islam masuk, Quran masuk menggunakan bahasa Arab. Makanya seringkali menafsirkan ayat Quran itu juga dengan bahasa orang Arab sebelum Islam masuk. Kalau mengalami kebutuhan dalam menerjemahkan, ya ada beberapa contoh yang bisa angkat. Nah, ketika agama masuk, narasinya bukan adab, narasinya akhlak. Ya, dan Nabi SAW itu diutus untuk akhlak akhirnya. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak atau salihal akhlak. Ujungnya akhlak, tapi the right path, jalur terbaik untuk menuju akhlak itu jalurnya melalui apa? Satu, melalui perubahan worldview, perubahan paradigma, perubahan framework berpikir. Itu namanya mindset. Bahasa kita akidah, tauhid, iman. Mindset orang kalau melihat burung hitam, patoyur nih, ada bencana, gitu kan? Mindsetnya diubah sama orang sama Islam. Oh, nggak boleh percaya itu, gitu kan? Mindset dulu kalau dapat ujian berarti ini ada hari sial. Mindsetnya diubah oleh iman, nggak ada hari sial. Jadi agamanya adalah agama perubahan yang mengawali perubahan itu pada mindset. Ketika mindsetnya berubah, dia bersih dari berbagai mitos-mitos, maka kemudian dikenalkan Tuhan. Dan kalau orang cinta Tuhan, baru masuk pada pelajaran ibadah, pelajaran bagaimana mengekspresikan cinta kepada Tuhan yang telah dikenali. Itu ibadah. Maka jangan sholat kalau Anda belum kenal, belum tahu kenapa Anda sholat, gitu kan? Pokoknya harus sholat, ya pasti nggak bertahan. Akhirnya sholatnya segera menunaikan kewajiban, dikerjakan asal-asalan, tidak sesuai dengan kepatutan. Ya. Nah, kemudian ibadah itu kalau dihayati, dia akan memberikan bekas-bekas yang baik dalam jiwa kita. Terjadilah perubahan pada jiwa kita, perubahan yang tidak dibuat-buat, buah dari penghayatan, baik sholat, puasa, zakat, tadabbur Quran, macam-macam. Itulah yang disebut akhlak. Jadi kata akhlak itu mengandung kata khalaqa, yang artinya kesadaran makhluk kepada khaliq. Tidak mungkin muncul akhlak kalau makhluk tidak sadar bahwa dirinya diciptakan, dia membawa dirinya kesadaran ada yang menciptakan khaliq. Nah, konsekuensi logis makhluk kenal khaliq itu adalah akhlak. Maka semua perbuatan dia yang dianggap baik itu pasti karena khaliq. Akhlak dia pada dirinya, dia nggak mau merokok, dia nggak mau minum minuman keras. Akhlak dirinya pada pada istrinya, dia nggak mau menampar. Akhlak dirinya kepada anaknya, dia ngajak bicara. Itu semuanya murni karena Allah Subhanahu Wa Taala. Itu disebut sebagai akhlak. Dia istilah yang datang dari agama ini. Nah, kalau adab sebelum Islam datang sudah dipakai, artinya jamuan makan. Jadi sebelum-sebelumnya orang Arab itu ada kebaikannya. Salah satunya tepat janji. Ya, kalau buat akad sama-sama berjalan nggak pernah dicederai. Kalau akad perlindungan dilindungi. Kalau ada tamu dia potong kambing, gitu kan? Meskipun semiskin-miskinnya, tetap mereka potong kambing. Itu orang-orang miskin, orang-orang kafir Quraisy itu punya kebaikan yang banyak. Makanya Nabi bukan membuat perubahan jadi yang tidak berakhlak jadi berakhlak, bukan. Maka iman akhlak itu adalah orang yang sudah punya akhlak dibuat jadi lebih berakhlak. Nah, itu tugas agama ini. Nah, supaya orang bisa berubah menjadi berakhlak, dia butuh kedisiplinan. Nah, adab itu kira-kira kalau disimpulkan secara ringkas adalah satu bentuk kedisiplinan di awal, di tengah, dan akhir untuk meraih generasi yang berakhlak. Jadi adab adalah bagian proses menuju akhlak, di mana akhlak itu buah daripada proses pengadaban tadi. Bingung atau sudah lulus? Akhirnya gitu ya prosesnya. Baik ya. Itu ya adab dan akhlak. Nah, berikutnya saya memilih Ustaz hari ini, kayaknya pemimpinnya soleh, orangnya terbaik. Ya pilih, karena Anda memilih melihat hari ini, bukan melihat masa depan. Masa depan milik Tuhan. Masa hari ini kita yang membuat keputusan. Ini kita didik anak kita baik, soleh, di pesantrennya, di pondokin, kita ajarin Quran, kita turun tangan langsung. Ujungnya jadi penjahat. Iya kan? Sedih kan kita? Sedih. Tapi Allah sudah kasih kita pahala.
Allah nggak hukumi kita karena kejahilan beliau. Kenapa? Nabi Yakub alaihissalam punya 12 anak, punya 12 anak, ya kan? Cuman Yusuf dan Bunyamin yang agak-agak soleh, yang cuman Yusuf yang soleh dan Bunyamin agak-agak soleh. Selebihnya bertauhid kepada Allah tapi muamalahnya buruk, pembunuh, kira-kira begitu, ya kan? Nabi Nuh alaihissalam pakar parenting di zamannya. Kalau isi kajian parenting Nabi Nuh, gitu kan? Tapi anak keempatnya, ya, yaitu namanya Yam, itu kafir. Kenapa? Terjebak pada circle orang-orang kafir. Lebih percaya temannya daripada bapaknya. Padahal bapaknya Nabi. Jadi kalau Anda ngasih nasihat sama anak, Anda nggak dengerin, nggak usah sakit hati. Nabi aja ngasih nasihat nggak dengerin, apalagi Anda. Nabi juga bukan, gitu kan? Kira-kira begitu loh, untuk mengobati kekecewaan kita. Jadi nggak apa-apa, Bang. Jadi jangan berbicara masa depan, tapi hari ini kita berusaha ada tanggung jawab. Dan manusia itu bisa berubah karena kekuasaan. Makanya orientalis mengatakan tirani tend to corrupt, ya kan? Jadi tirani itu akan mendorong orang pada korupsi. Kalau orang itu nggak kuat menjaga hubungan dengan Allah, dia tidak akan seperti Harun al-Rasyid, dia tidak akan seperti Umar bin Abdul Aziz, dia tidak akan seperti Salahuddin al-Ayyubi, dia tidak akan seperti Ertugrul, Osman, Sultan Mehmed, Orhan, tidak akan seperti itu. Tapi kalau dia menjaga, kalau dia tidak menjaga, dia akan menjadi orang-orang yang jahil. Dia bisa jadi Qarun, dia bisa jadi Haman, dia bisa jadi Firaun, gitu kan? Nah, berikutnya yaitu kepemimpinan satu paket dengan kitabullah. Betul, kepemimpinan itu satu paket dengan kitabullah. Maka seorang pemimpin harus berusaha menegakkan kitabullah. Coba kita lihat kepemimpinan Erdogan. Ini menarik Erdogan. Negerinya sekuler, nggak boleh bicara agama. Tapi dia harus bicara, tapi dia harus menegakkan kitabullah. Tapi dia sadar kalau dia bilang konstitusi kita bukan sekuler, kitabullah. Nggak sampai 1 menit dia langsung udah ditembak. Karena semua warga harus sekuler. Itu kan konstitusi yang 25 tahun nggak bisa diubah. Ya kan, satu-satunya yang bisa diubah oleh Erdogan adalah sekolah Imam Hatib. Kalau bapak-bapak menyeberang di Turki atau anak SMA di mana? Imam Hatib. Imam Hatib itu sekolah yang tadinya untuk kurikulum jadi imam dan khatib, ketika imam khatib pada habis di Turki karena semuanya udah jadi sekuler, gak ada yang nyolatin, gak ada yang jadi imam. Buatlah sekolah ini. Nah, sekolah ini yang kurikulumnya diperbaiki oleh Erdogan sejauh ini. Bebas. Sekolah yang lain, kampus yang lain tetap sekuler sampai hari ini nggak bisa. Karena apa? Di belakangnya ada militer, gitu kan? Ada militer yang nggak bisa mengubah itu. Nah, maka kemudian pemimpin yang ingin menegakkan kitabullah, dia pasti punya cara, dia punya strategi. Disitulah ada ilmu politik, fakultas politik, fakultas siasah. Maka ada siasah syariah. Ya, siasah syariah nggak bicara bentuk negara, ya kan? Tidak ada siasah mengatakan bentuk negara itu harus kekhalifahan, nggak ada. Apalagi kalau kekhalifahan yang dimaksud adalah dinasti. Kan kekhalifahan sejak abad Umayyah, Abbasiyah sampai Ertugrul itu kan raja semua. Raja itu sebenarnya tidak Islami juga, tapi dia lebih sedikit maslahatnya, gitu kan? Tapi kalau dapat raja yang buruk, kasih. Dapat raja yang baik, alhamdulillah, itu raja, gitu kan? Jadi Islam itu kan bicara bentuk negara, dia bicara prinsip kenegaraan. Negara yang bisa berbentuk republik kayak kita, dia bisa berbentuk kerajaan, dia bisa berbentuk, tapi prinsip kitabullah harus hidup. Prinsipnya harus hidup, dan prinsip hidup itu pasti biasanya bertahap, pelan-pelan. Mulai dari Erdogan tidak boleh tidak boleh ibu negara pakai jilbab di istana negara, sampai sekarang ada ibu istana negara pakai jilbab dan jilbab jadi diterima, itu kan luar biasa. Tapi juga pemilu terakhir, intimidasi per orang berjilbab nggak di era setelah 25 kepemimpinan nggak berubah. Ada yang tidak berubah, artinya orang pakai jilbab masih ditarik jilbabnya. Ini bukan negeri Islam, ini Turki yang sekuler, masih begitu tapi masyarakat bawah, gitu kan? Ya, jadi memang siasat itu pasti akan selalu bertemu dengan orang-orang yang tidak begitu. Dan situlah syariat Islam itu memberikan bimbingan bagaimana orang ditarik hatinya, lembut dia dengan cahaya agama Allah Subhanahu wa taala. Baik, kira-kira demikian. 1:15. Masih ada 45 menit menuju jam 2. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, saya kira itulah majelis kita hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala
berikan yang terbaik bagi kita, bangsa kita, negeri kita, dan dunia alam semesta yang dititipkan kepada kita. Sosok-sosok pemimpin yang harus punya mental sebagai khalifatun fil ardi, yang tidak membatasi ilmunya hanya pada migas, tapi juga sebagaimana Nabi Adam alaihissalam, wa 'allama Adam al-asma'a kullaha, belajar banyak ilmu dan bercita-cita mengejar kekayaan dengan menjadi seorang pengusaha, entrepreneur, usaha apapun yang nilai jual beli. Bahkan kalau Anda kaya, tetap isi waktu dengan jual beli, minimal dengan alasan saya mengikuti sunnah Nabi SAW, ingin dapat keberkahan dari jual beli, meskipun saya nggak butuh dari keuntungan jual beli itu. Nah, itulah kira-kira kehidupan manusia Muslim yang akan selalu produktif sampai Allah mewafatkannya. Mudah-mudahan kita semuanya diwafatkan dalam kondisi husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan untuk materinya nanti bisa dilihat di grup Jemaah Al-Ikhlas. Dan insyaallah untuk Senin besok kita bertemu dengan Ustaz Ahmad Yani dalam ayat-ayat tematik Al-Quran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.